Oke, baik. Di sini saya akan menyelesaikan UAS dari tugas statistik pariwisata. Baik, berikut adalah instruksi tugasnya. Yang pertama itu ada lembar kerja analisis statistik deskriptif. Oke, pertama-tama saya akan mulai dulu dari sini, yaitu saya langsung saja ke Excel. Nah, ini dia Excelnya. Oke, langsung saja kita masukin data yang pertama, yaitu data responden terlebih dahulu. Di sini tuh ada nomor, ada usia, ada jenis kelamin, aktivitas wisata, dan jarak ODTW. Oke, saya akan memasukkan semuanya ini ke dalam SPSS terlebih dahulu. Ada nomor, usia, jenis kelamin, saya lupa, di SPSS itu tidak boleh pakai spasi. Jenis, saya pakai titik aja. Ingat ya guys, di SPSS itu tidak boleh pakai spasi. Aktivitas wisata, dan juga jarak ODTW. Oke, jika sudah, nah di sini itu desimalnya itu perlu diganti, karena kalau misalnya kita tidak ganti, dia akan muncul 2 angka di belakang koma. Contoh, kalau misalnya kita tidak ganti, contoh sekarang kita ngetik di data view itu, kita ketik 2, dia pasti bakal muncul 2 angka di belakang koma. Jadi caranya itu adalah kita hapus ini menjadi 0, kita buatkan 0. Oke, coba kita lihat. Nah, otomatis dia akan ikut angka di belakang komanya itu, 2 angka di belakang koma itu bakal hilang gitu. Contoh, bakal hilang dia. Oke, lanjut ke values. Nah, jadi di values itu dari jenis kelamin itu akan diisi sesuai dengan instruksi tugas yang diberikan, yaitu di jenis kelamin itu ada laki-laki atau perempuan, mengambil dokumentasi piknik, aktivitas fisik, dan camping itu di aktivitas wisata, dan terusnya. Oke, kita isi satu persatu ya. Oke, jadi laki-laki, perempuan, yang pada jenis kelamin, kita ketik 1, laki, add 2, perempuan, add. Oke, aktivitas wisata, mengambil dokumentasi, 1, dokumentasi, add 2. Yang kedua itu piknik. 3 itu aktivitas fisik. 4, camping. Oke, dan yang terakhir tuh ada jarak ODTW.
itu ada dekat, sedang, jauh. Maaf, salah. Satu itu dekat. Dua itu sedang. Tiga itu jauh. Oke. Nah, jika sudah, ini di bagian aligin itu bebas, boleh diganti, boleh enggak. Ini menentukan justify-nya. Nah, di measure ini diganti, yang no itu jadi skill. Kenapa skill? Karena no itu kan angka yang berurut, jadi itu skill gitu. Dan di usia juga skill. Jenis kelamin juga. Kalau jenis kelamin itu nominal. Kenapa nominal? Karena dia itu ada jenis-jenisnya. Contoh ada jenis laki-laki dan perempuan. Dan aktivitas wisata juga dia itu measure tuh nominal, karena dia kan ada banyak aktivitas wisata gitu. Dan jarak ODTW itu skill juga. Oke. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, ini kita hapus yang tadi. Saja. Kita masuk lagi ke Excel. Kita kopas saja nomor. Kita pakai shift dan juga ke bawah sampai nomor 50. Kita Ctrl C. Kita copy paste aja untuk mempercepat juga. Ctrl V. Oke. Nah, sekarang juga di usia sampai jarak ODTW juga dimasukin ke SPSS. Kita save ke samping dan ke bawah. Oke, sorry kelewat. Ctrl C. Ctrl C dan kita ke SPSS lagi. Ctrl V. Sorry, ada kesalahan. Oke, sudah. Nah, jika sudah, sekarang kita lihat balik ke instruksi tugasnya. Di sini kita diminta untuk menempel tabel frekuensi jenis kelamin dari output SPSS. Oke, jadi langkahnya itu kita balik ke SPSS. Kita ke data view, analyze. Terus kita ke descriptive statistik. Ke frekuensi. Nah, di sini kita akan pindahin ini semua ke kanan. Karena kenapa semua? Karena kalau misalnya satu-satu itu bisa memakan waktu banyak. Jadi biar simple, biar langsung semua itu ada, kita masukin semua di variabelnya. Kita save. Pindahkan, jangan lupa di statistiknya diganti, yang min, median, mode dicentang, STD deficient centang, minimum maksimum juga dicentang, squareness dan curtisonis juga dicentang. Lalu kita continue. Chartnya juga jangan lupa diganti ke bar chart. Kenapa ke bar chart? Karena nanti kita akan diminta juga untuk mengirim bar chart ke instruksi tugasnya. Continue. Kita klik
Oke. Oke, sudah ada. Jadi sekarang kita tinggal nyocokin saja apa saja yang diminta. Contoh jenis kelamin itu kita diminta untuk menempel frekuensi jenis kelamin di sini. Oke, kita lanjut ke SPSS. Kita cari jenis kelaminnya. Oke, ini adalah jenis kelamin ini kita bisa klik kanan dan kita bisa copy dan kita bisa pindahin ke sini. Oke, ini adalah frekuensi jenis kelamin ya. Tabelnya ini kita bisa hapus saja karena ini tabel contoh. Nah, sekarang kita diminta untuk menempel bar chart jenis kelaminnya dari output SPSS. Nah, jadi bar chart itu juga udah ada. Itu kita tinggal scroll ke bawah, kita cari bar chart jenis kelamin. Nah, ini bar chart lah guys. Kalau misalnya ada data yang kayak gini tuh ini bar chart. Ini juga ada labelnya bar chart. Jadi ini dia bar chart. Jadi kita bisa copy ini bar chartnya. Oke, lalu kita tempel saja. Oke. Jenis kelamin dan juga bar chart jenis kelamin juga sudah tertempel. Nah, agar tidak memakan waktu yang banyak, yang lainnya juga sama seperti tadi. Aktivitas wisata juga sama, caranya seperti tadi. Kita cari di sini dulu tabelnya aktivitas wisata. Nah, ini ini tabel aktivitas wisata, ini bar chart aktivitas wisata. Jadi kalian tinggal di copy aja. Nah, ini juga sama, jarak ODTW juga sama seperti tadi. Usia juga sama. Nah, yang ini hasil analisis variabel numerik ini agak sedikit berbeda. Oke. Di sini saya akan jelaskan. Balik lagi ke SPSS. Kita ke analyze, kita ke deskripsi statistik, kita ke frekuensi, kita ke deskripsi statistik, ke frekuensi. Nah, tadi kalau tadi kan semua variabel kan dimasukin. Nah, kalau ini cukup variabel usia sama jarak ODTW saja. Kenapa? Karena itu adalah instruksi dari tugas. Oke, jangan lupa juga statistiknya juga disamain kayak tadi. Nah, chartnya juga diganti. Kalau tadi kan bar chart, sekarang histogram. Kenapa? Karena nanti bakal ada di instruksi tugas itu menempel histogramnya. Continue dan oke. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Nah, jadi di instruksi tugas ini tempel tabel numerik pemusatan dari output SPSS di sini. Jadi ini adalah tabel pemusatan numeriknya yang ini. Jadi sekarang kita kopas saja, copy. Oke, ini adalah tabel pemusatan numerik, variabel numerik. Nah, ini dia histogramnya. Jadi histogramnya itu kita bisa cari di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia histogramnya. Ini histogram yang diminta yang pertama itu adalah histogram usia. Oke, ini dia usia.
kenapa tadi itu yang variabel yang dimasukkan itu usia sama histogram jarak saja, karena di ketentuan tugas itu hanya 2 saja yang diminta untuk dimasukkan, yaitu histogram usia sama jarak ODTW. Oke, kita sekarang kopas saja yang tadi kita sudah kita copy, lalu kita masuk tempel. Oke, ini histogram usia sudah. Sekarang jarak ODTW sama seperti tadi, kita cari aja di SPSS nya udah ada semua. Ini dia, tinggal copy dan juga ini. Oke. Nah, sudah yang instruksi tugas pertama sudah selesai. Nanti yang selebihnya akan saya selesaikan nanti supaya tidak memakan waktu banyak di video. Oke, sekarang kita lanjut saja ke instruksi tugas kedua, yaitu lembar kerja uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, jadi kita langsung saja ke SPSS. Nah, ini nanti saya akan simpan. Oke, saya akan simpan nanti. Kita buka ulang SPSS-nya. Oke, baik, ini sudah muncul SPSS-nya. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita masukkan datanya dulu dari Excel ke SPSS, tapi datanya itu data yang berbeda, yaitu data variabel. Nah, sekarang kita masukin mulai dari X1 sampai total X1 dan X2 sampai total X2. Oke, kita langsung saja masukin ke SPSS. Kita mulai dari variable view X1 titik 1 X2 titik 2 X3 titik 3 X4 titik 4 X5 ini kita buat total tidak boleh spasi, total X1. Lanjut saja X2 titik 1 X2 titik 2 tidak boleh spasi, X2 titik 2 ada salah, saya klik keliru. Maaf, saya ada keliru sedikit. X2 titik 2 X2 titik 3 total X2. Oke. Kenapa X1 sampai 5 dan X2 sampai 3? Karena itu berdasarkan data yang didapat. Jadi di sini kan ada 5X nih.
Jadi ikutin aja yang sesuai dengan data. Ini juga ada 3x, ya udah ikutin aja sampai 3x. Nah, oke, selanjutnya itu kita ke variabel ke data view. Oke, maaf. Nah, jadi sama seperti tadi, kita masukin dulu yang dari X1 datanya. Kita copy saja biar mempersingkat waktu juga. Oke, sorry, kenapa ini ada 2 angka di belakang koma? Karena kita belum mengganti desimalnya. Kita jadi 0 seperti tadi yang saya jelaskan di awal. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, sorry, ini juga diganti measure-nya jadi scale. Kenapa scale? Karena datanya itu berupa angka. Jadi scale itu kan berurut, jadi dia tuh termasuk ke scale gitu. Scale semua karena dia tuh data yang berurut. Oke, lanjut kita ke data view. Oke, bisa dilihat langsung hilang 2 angka di belakang koma. Kita lanjut saja ke data yang selanjutnya. Oke, kita kopas saja, shift, tarik ke samping, ke bawah. Oke, langsung saja kita akan kopas di sini. Oke, sudah. Nah, sekarang waktunya kita menjawab apa saja pertanyaan yang ada di uji file di lembar pertanyaannya. Oke, yang pertama. Nah, di variabel ini kita tulis x1.1 sampai x1.5. Kenapa x1 sampai x1.5? Karena di dataset itu x1 itu sampai 5 dan x2 itu sampai 3. Jadi menyesuaikan yang ada di dataset gitu. x2.1, x2.3. Ini jumlahnya 5 item. Ada 5. Ini ada 3. Oke, langsung saja kita ke total, itu ada 8. Nah, keterangan itu berdasarkan materi yang saya dapat. Nah, itu ada di sini. Nah, sesuai dengan ini, jadi pengalaman wisata itu X1 dan kualitas lain itu adalah X2. Oke, jadi kita langsung saja ganti. X1 itu berarti pengalaman wisata. Pengalaman wisata. X2 tadi kualitas layanan. Jadi kita ganti kualitas layanan. Oke, total udah, ini dibiarin strip. Nah, oke, kita sekarang masuk ke hasil uji validitas. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan gimana sih caranya
mencari R hitung di sini. Oke, di sini saya akan jelaskan. Oke, ini kita tambahin dulu ya guys ya. Ini dikarenakan di datasheet itu ada X1 sampai X5, kita tambahkan lagi 1. X1.5. Oke, tambahkan. Nah, cara mencari R hitung, kita masuk ke SPSS, Data View, Analyze, Scale, Reliability Analyze. Nah, jadi disarankan untuk memasukkan satu persatu. Maksudnya misal X1 ya X1 aja gitu, jangan semua. Dan tidak memasukkan total, hanya X1 sampai X5 saja. Oke, kita kopas, kita pindahkan. Nah, jangan lupa statistiknya juga diganti. Dicentang ini scale if item delete dan continue. Oke, kalau sudah kita bisa. Oke. Nah, ini dia. Jadi, nah ini. Jadi R item itu yang ini. Corrected item total correlation. Ini adalah R hitung. Ini adalah R hitung. Jadi kita langsung saja masukin. Nah, berdasarkan dari hasil pembelajaran saya yang saya ketahui, jika ada angka seperti ini tuh kita harus mengisikan angka 0 di depan. Jadi ini kan 123 berarti menjadi 0,123. R hitung X1 0,123. 0,360 terus 0,255 min 0,348 min 0,348 dan yang terakhir 0,284 0. Oke, R hitung udah. Nah, R table, gimana sih cara cari R table? Nah, itu ada rumusnya guys. Jadi rumusnya itu ada di bawah. Nah, ini kan kita kan dimintakan R table N sama dengan A 5%. Jadi kita ada rumusnya di bawah guys. Jadi kita cari N 5%. Nah, jadi kan kita kan udah dapat ini nih, N 5%. Nah, kita sekarang hitung berapa total data kita itu, berarti ada data kita ada 50. Nah, 50 kita cari di sini 50. Kita cari di sini 50. Kita cari di sini 50. Nah, ini guys, ini yang paling terakhir itu 50. Berarti R table-nya itu adalah dari sini N 5%. 50 kita ini 50 berarti yang nih 0,279. Itu sudah ada udah ada rumusnya. 0,279. Oke, sama guys, sama ya, di bawahnya juga mengikut menjadi 0,279 sorry. Nah, signya kita bisa strip karena saya juga belum tahu strip signya.
second strip. Nah, keputusannya ini adalah keputusan valid atau tidak valid ya guys. Jadi cara kita tahu valid atau nggak valid itu, nah kita bisa lihat nih mana sih yang lebih besar, R hitung atau R table. Jika R hitung itu lebih besar, maka datanya akan valid. Kalau R hitung kecil, maka datanya tidak valid. Kenapa? Karena itu berdasarkan dari teori yang telah ditentukan guys. Nah ini. Jadi ini menurut Arikunto 2016 itu jika R hitung itu lebih besar daripada R table itu maka hasilnya akan valid. Jika R hitung itu lebih kecil daripada R table maka hasilnya tidak valid. Nah jadi ini X1 berarti R hitungnya kecil, berarti keputusan itu tidak valid. Tidak valid. Nah ini R hitung lebih besar daripada R table berarti valid. Valid. Ini X13 R hitung lebih kecil daripada R table berarti tidak valid. Tidak valid. Nah ini, nah kalau dia itu min berarti otomatis dia itu paling kecil karena min, berarti ini tuh R hitungnya itu berarti tidak valid. Keputusannya tidak valid. Nah yang ini R hitung lebih besar maka valid. Oke, itu dari hasil uji validitas. Lanjut ke tabel 5. Nah ini sama guys, ini sama seperti tabel 1. Nah cara nyarinya itu juga sama. Oke, ini karena X1, X2 itu sampai 3 kita hapus saja. X4-nya, X2.4-nya kita hapus saja. Kita hapus saja. Oke, cara nyari R hitungnya itu sama seperti R hitung di X1. Masuk ke SPSS, analyze, scale, reliability analyze. Nah ini kan tadi kan kita kan masukin yang X1, jadi kita bisa pindah dulu guys X1-nya itu ke kiri lagi, lalu kita masukin X2-nya. Ingat, total jangan dimasukkan karena hasilnya akan bisa berbeda gitu. Statistiknya ingat dicek, skill if item nya juga dicentang ingat, dan nonnya juga. Continue jika sudah. Oke. Nah ini dia. Jadi ini dia. Ini dia R tabelnya. R hitungnya ini berarti 601. Kita salin aja. Berarti tadi kalau misalnya ada koma di depan angka itu berarti kita isikan 0 guys. 0,601. 0,601 683 0,683 0,605. Oke, di R table itu sama karena R table itu sama dengan R table di X1, maka R table X2 itu juga akan sama, yaitu 0,279. Kita bisa selain aja yang ini, kita bisa kosong kopas.
Oke. Nah, signya juga di strip saja. Oke, seperti yang tadi saya bilang, jika R hitung lebih besar daripada R table, maka hasilnya akan valid. Jadi ini semua R hitung itu lebih besar daripada R table, berarti semua hasil itu valid. Oke, valid. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rekapitulasi hasil uji validitas variabel. Oke, jadi ini kita isi dulu. Ingat, isi x1 sampai x1.5. Ini juga isi x2.1 sampai titik 3. Nah, karena ini y ini tidak ada, maka y bisa kita hapus. Y bisa kita hapus karena y itu tidak ada di dataset, maka kita hapus saja. Apapun yang tidak ada di dataset bisa dihapus. Nah, jumlah item berarti x1 berapa? 5. x2 3. Item valid di x1 berapa? Total tadi 2. Item valid di x2 ada 3, berarti semua. Item tidak valid berarti ada 3. Item tidak valid untuk x2 berarti tidak ada karena semua valid. Keterangannya berarti yang valid hanya x1 dan yang valid tuh x2 dan x5. x2 dan x5. Maaf, x2 dan x5. Oke. Nah, jadi yang ini kita bisa berketerangan semua item valid. Total berarti 8. Ini ada 5. Ini ada 3. Oke. Tabel 7 itu adalah hasil uji reliabilitas. Nah, jadi kalau kita mau nyari reliabilitas itu sama seperti tadi, seperti kita mencari R hitung, kita langsung saja masuk lagi ke SPSS. Nah, kita ke analyze, kita ke scale, reliability analyze. Nah, jadi kita bisa pindahkan dulu ini ke kiri. Kita kasih nomor 1 lagi. Lihat sampai 5. Nah, selanjutnya kita centang yang scale of if item delete, continue, dan oke. Nah, jadi tadi kan kita diminta untuk mencari Cronbach alpha.
Jadi Crown Plus Alpha itu kita bisa lihat di sini. Nah, jadi Crown Plus Alpha X1 itu ada di 161. Ingat di depannya itu isiin 0, angka 0. Jadi 0,161. 0,161. Ini juga diisi X1 titik 1 sampai X1 titik 5. Nah, X2 titik 1 sampai X2 titik 3. Nah, kita saran cari Converge X2. Sama seperti tadi. Kita masuk ke Analyze, Scale, Reliability Analyze. Kita pindahkan dulu ini ke kiri lagi. Dan kita pindahkan X2 ke kanan. Ingat, total jangan dipindahkan juga. Hanya X2 sampai X3 dan X1 sampai X5. Nah, statistik jangan lupa skill if item delete-nya dicentang, continue. Oke. Nah, ini dia Crown Plus Alpha yang X2. Jadi 779 dan end of itemnya 3. 79 0,9 and itemnya 3. Sebentar, saya mau mencari end of item X1 terlebih dahulu karena tadi ketinggalan. Kita pindahkan saja. Oh, 5. End of itemnya 5 ya. Oke. Sekarang tinggal kategori reliabilitas. Gimana sih cara nyarinya? Oke. Jadi cara nyari kategori reliabilitas tuh ada di sini. Nah, jadi ini kan yang X1 kan dia kan masuk ke hasilnya kan 161. Berarti dia itu masuk di sini. Di antara di 0,20. Nah, di dalam matematika itu kalau misal 0,20 itu tuh bisa 0 tuh bisa memanjang, itu bisa jadi 0,200 atau berapa. Jadi 161 itu masuknya tuh di sini di 0,20. Jadi kategorinya itu sangat rendah dan tidak reliable. Sangat rendah. Tidak reliable. Tidak reliable. Nah, dan ini juga kita sekarang cari kategori reliabilitas dari X2. Itu angkanya itu 0,779. Nah, jadi kita cek dulu di sini. Nah, dia tuh masuk di 0,60 dan 0,80. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang tuh, kalau di dalam matematika itu kan 0,60 kan sama dengan 0,600 sekian, terus 0,80 itu 0,800 sekian gitu. Jadi kan ini kan berarti ini tuh termasuk di 0,779 itu termasuk di kategori tinggi dan reliable. Kategori tinggi dan reliable. Tinggi,
reliable. Tinggi reliable. Oke, sekarang lanjut ke perayaan refleksi. Oke, berapa jumlah item yang dinyatakan valid pada masing-masing variabel? Jelaskan alasan berdasarkan kriteria Arikurto 26. Yang dinyatakan valid itu berarti total item itu ada 5. Kenapa? Karena hasil valid itu dihitung tuh berdasarkan hasil dari R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka hasilnya akan valid. Jika lebih kecil daripada R tabel, maka hasil itu akan tidak valid. Oke, apakah seluruh variabel memenuhi syarat variabel tidak, karena tidak semua variabel itu memiliki hasil yang valid. Nah, jika terdapat item yang valid, langkah apa yang sebaiknya dilakukan peneliti? Dengarkan Anda. Yang dilakukan dengan peneliti adalah memasukkan data yang valid atau tidak menggunakan data itu lagi, gitu. Mengganti datanya gitu. Bagaimana hubungan antara validitas itu dengan stroke berapa secara keseluruhan? Hubungannya itu nah berarti dia itu mungkin dari pertanyaan refleksi nanti saya akan menjawab secara langsung di Word. Nah, baik, itu sekian dari video saya tentang mengenai SPSS, mulai dari uji validitas, mulai dari analisis statistik deskriptif sampai dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Oke, baik, sekian video dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.